Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faratunisa, mahasiswi pendidikan fisika dari Universitas Jember. Video ini sebagai video pembelajaran dari PLP di SMAN 2 Jember. Video ini lebih lanjut akan membahas tentang gerak melingkar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita siapkan mental dan tubuh kita untuk bisa menerima pengalaman, yang pasti pengetahuan, sehingga kita bisa enjoy untuk menerima pembelajaran. Jadi kita harus siap dan harus tetap semangat untuk menuntut ilmu agar supaya nanti kita ke depannya bisa lebih mudah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gerak melingkar, Ibu akan kilas balik tentang materi sebelumnya, yaitu tentang gerak lurus dan gerak parabola. Ada yang masih ingat ciri-ciri dari gerak lurus dan gerak parabola? Ada yang ingat gak? Atau ada yang sudah lupa? Nah, Ibu akan memberikan clue sedikit tentang gerak dua tadi. Simak baik-baik. Bagaimana lintasan antara gerak lurus dan gerak parabola? Silahkan kalian ucapkan di rumah kalian masing-masing, biar nanti kalian juga bisa memanggil pengetahuan kalian sebelumnya, agar pengetahuan tetap berlanjut dari sebelum materi sebelumnya hingga sampai materi yang akan datang. Sekarang kalian pasti bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Jadi gerak melingkar itu adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Kalian untuk melihat waktu akan melihat apa? Salah satunya yaitu kalian akan melihat jam dinding atau jam tangan atau jam-jam yang lain. Nah, perputaran dari jam tangan dan jam dinding itu merupakan dalam gerak lintasan lingkaran. Nah, secara tidak langsung kalian sudah pernah mengetahui bagaimana gerak melingkar itu. Gerak melingkar. Apa perbedaan dari gerak-gerak ini? Jika ada suatu benda, nah benda ini jika ibu pegang antara pucuk-pucuknya ya. Sekarang ibu akan lepas yang di sini dan ibu akan tarik ke sana. Apa yang terjadi? Betul. Maka benda akan bergerak secara gerak lurus. Jika ibu pegang yang sini dan ibu gak lepas, ibu tarik ke atas. Apa yang terjadi? Benda akan pada lintasan lingkaran. Jadi di sini ada yang bisa menyimpulkan lebih lanjut bagaimana antara gerak melingkar. Yang bisa menyimpulkan dari demonstrasi ibu tadi, silakan tulis di kolom komentar. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gerak melingkar, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu yang pertama, kita akan mendeskripsikan besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Besaran yang pertama yaitu perpindahan sudut. Perpindahan sudut ini merupakan perubahan sudut pada setiap titik yang berada pada lintasan lingkaran. Apakah kalian bisa memahami apa yang Ibu maksud dari perpindahan sudut ini? Agar kalian bisa memahami, silakan dilihat gambar dari sebuah lingkaran di mana di dalam lingkaran itu ada titik-titik, titik 1 dan titik 2. Nah, perpindahan dari titik 1 dengan titik 2 itu akan menghasilkan perpindahan sudut. Perpindahan sudut ini satuannya adalah rad atau radian dan putaran, di mana dalam satu putaran itu akan menempuh 2 pi rad. Sekarang Ibu tanya, kalau 1 pi rad dia akan menempuh berapa putaran? Setengah, Bu. Satu putaran, Bu. Yang benar, setengah putaran. Besaran selanjutnya yaitu frekuensi dan periode. Silakan jeda video ini, kalian
cari dulu apa yang dimaksud dengan besaran, frekuensi, dan periode. Lebih lanjut dari tentang pengertian makna dari frekuensi dan periode. Oke? Gimana? Sudah bertemu informasi tentang frekuensi dan periode? Marilah kita samakan persepsi antara periode dan frekuensi. Nah, yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi, kita lihat rumusnya dulu ya. Karena fisika itu bisa dilihat dari rumus antara makna dari suatu konsepnya, di mana F atau frekuensi sama dengan N per T. Apa itu N? Banyaknya gelombang Bu. Ya benar. Frekuensi adalah banyaknya gelombang, banyaknya getaran, atau banyaknya putaran dalam satuan waktu. Gimana? Bisa diulang? Jadi frekuensi adalah banyaknya putaran dalam satuan waktu. Ibu punya suatu masalah, yaitu jika suatu baling-baling berputar selama 10 kali putaran yang ditempuh dalam 2 sekon. Jadi berapa frekuensinya? Nah, benar sekali. Frekuensi memiliki satuan yang dinamakan hertz. Oke, besaran yang selanjutnya yaitu tentang periode. Ada yang tahu, ada yang sudah memahami betul apa itu tentang periode. Oke, kita samakan persepsi dulu ya. Periode adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran, atau rumusnya yaitu T per N. Satuannya dari periode adalah sekon. Periode ini adalah waktu dalam gerak melingkar. Nah, setelah kita lihat rumus antara frekuensi dan periode, apakah ada perbedaan atau ada persamaan? Ada hubungan antara persamaan frekuensi dan persamaan periode, di mana untuk kita mencari periode kita akan membutuhkan 1 per F. Kebalikan dari besaran dari frekuensi dari periode itu adalah kebalikannya. Jadi frekuensi adalah 1 per T, atau kebalikannya periode adalah 1 per F. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kita lanjut ke pembahasan besaran gerak melingkar selanjutnya, yaitu tentang kecepatan. Nah, ada yang istimewa dari gerak melingkar ini, yaitu kecepatan dari gerak melingkar itu ada 2, namanya kecepatan sudut dan kecepatan linear. Kecepatan sudut adalah hasil bagi sudut yang ditempuh dalam satuan waktu, atau kita bisa menuliskan omega. Simbol dari kecepatan sudut adalah omega sama dengan 2pi per T, atau 2pi per periode, atau kita bisa menuliskan dengan persamaan frekuensi, yaitu 2pi kali frekuensinya. Sampai sini ada yang masih bingung antara kecepatan sudut? Kecepatan sudut ini memiliki arah yang sama dan hanya memiliki 2 arah, yaitu dia akan searah dengan jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Ingat-ingat, arah dari kecepatan sudut adalah ada 2, yaitu searah dengan jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam. Sekarang ibu tanya, bagaimana satuan dari kecepatan sudut ya? Dilihat dari pengertian tadi, hasil bagi sudut yang ditempuh dalam satuan waktu. Jadi kecepatan sudut adalah satuannya yaitu radian per sekon. Nah, kita akan membahas tentang kecepatan linear. Kecepatan linear adalah hasil bagi panjang lintasan dalam satuan waktu. Panjang lintasannya ini berupa keliling lingkaran, karena kecepatan linear itu akan berada pada titik terjauh dari porosnya. Jadi kita bisa menuliskan rumusnya seperti di samping, yaitu V sama dengan 2pi R per T. Atau kita bisa menuliskan yaitu 2pi F frekuensi dikalikan R, 2pi R kali frekuensi. Kecepatan linear ini
akan memiliki arah yang selalu berubah setiap waktu, dan arahnya itu akan tegak lurus dengan porosnya. Untuk lebih lanjut silahkan simak gambar di samping. Nah, sekarang ibu tanya, kecepatan linear satuannya bagaimana? Kecepatan linear satuannya sama seperti gerak lurus, yaitu meter per sekon. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekian pembahasan tentang besaran-besaran pada gerak melingkar. Sekian video pembelajaran pada materi gerak melingkar. Jangan lupa selalu sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat untuk selalu menuntut ilmu agar kita dimudahkan untuk kedepannya. Karena hakikatnya manusia untuk berada di dunia yaitu mencari pengetahuan dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune untuk menonton video-video selanjutnya.